Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari produk pastry bakery kelas 12. Kita masuk ke KD berikutnya, KD 3.12, yaitu menerapkan roti tawar. Sebelum kita masuk ke roti tawar, kita akan menjelaskan dulu. Saya akan menjelaskan dulu mengenai materi tentang roti. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada pengertian roti, kemudian bahan dan alat beserta fungsinya dalam pembuatan roti, kemudian jenis-jenis roti, yang keempat karakteristik contoh hidangan dan hal-hal penting pada pembuatan roti, yang terakhir pengolahan dan penyajian roti. Kemudian pengertian roti. Roti adalah produk pangan olahan yang merupakan hasil proses pemanggangan adonan yang telah difermentasi. Jadi apapun yang difermentasi biasanya itu masuk dalam kategori roti. Banyak contohnya ada roti tawar, roti manis, kemudian baguette dan sebagainya, itu termasuk salah satu yang menggunakan proses fermentasi dan pemanggangan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah bahan-bahan dan fungsi dari bahan tersebut. Yang pertama itu tepung terigu protein tinggi atau hard flour. Nah, dalam pembuatan roti, hard flour atau tepung protein tinggi itu sangat diperlukan, karena tanpa protein tinggi roti itu tidak akan jadi. Ya, biasanya perbandingannya itu 70%, 30%. 70% untuk pakai protein tinggi, 30%-nya pakai protein sedang. Atau banyak juga yang menggunakan 100% menggunakan protein tinggi. Hard flour memiliki kandungan protein atau gluten 12% yang akan membentuk jaringan elastis selama pengadukan dan menghasilkan struktur khas dari roti, gas yang dihasilkan oleh yeast. Kemudian yang berikutnya adalah ragi. Ragi merupakan mikroorganisme yang hidup, ya. Jadi ragi udah pasti hidup, dan merupakan anggota dari keluarga fungus atau fungi. Semua jenis ragi ada untuk roti merupakan spesies dari Saccharomyces cerevisiae. Ragi berfungsi sebagai proses aerasi atau gula menjadi karbon dioksida, adonan mengempukkan gluten dan membentuk cita rasa. Ya, jadi ragi ini sangat penting. Jadi yang kita pakai itu ada 3 jenis ragi. Yang salah satunya yang paling sering kita temukan di pasaran yaitu ragi instan. Ya, itu yang kita mudah dapat. Ada juga yang ragi fresh, itu yang susah didapatkan di Indonesia. Jadi yang paling mudah yaitu ragi instan. Kemudian ragi ini harus dalam kondisi hidup, bukan dalam kondisi sudah mati. Jadi kalau ragi yang sudah terbuka bungkusnya dalam waktu lama, ini yang menyebabkan kadang-kadang roti kita tidak mengembang atau adonan kita tidak mengembang. Berarti ada yang salah dengan raginya. Kemudian ditutup dengan rapat setelah penggunaan, setelah misalnya masih ada sisa sedikitnya, itu harus ditutup dengan rapat supaya raginya tetap hidup. Ya. Berikutnya, bahan yang berikutnya adalah air es. Dalam pembuatan roti, air es sangat benar-benar berfungsi sebagai bahan pengikat saat pencampuran adonan, mengontrol kepadatan adonan, dan memungkinkan terjadinya fermentasi adonan. Air es ini digunakan untuk mengatur suhu adonan. Jadi kenapa kita tidak menggunakan air biasa? Lebih direkomendasikan menggunakan air es, karena air es ini bisa mengontrol suhu pada adonan itu sendiri. Jadi ketika proses pengadukan itu gesekan antara adonan dengan mixer, itu yang menyebabkan gesekan-gesekan itu menyebabkan suhunya meningkat menjadi lebih panas. Nah, kalau kita tambahkan air es, suhunya akan menjadi stabil dan tetap di suhu adonan yang baik.
Karena jika terlalu panas adonan itu menyebabkan raginya mati. Dan ketika raginya mati, adonannya tidak berkembang dengan baik atau tidak mengembang. Kemudian yang berikutnya adalah garam atau salt. Berfungsi menambah rasa gurih, mengontrol waktu fermentasi, menambah kekuatan gluten, mempertinggi elastis roti, dan membangkitkan rasa bahan-bahan lainnya. Jadi garam ini juga sangat penting untuk di adonan roti, karena garam dapat mengontrol fermentasi. Jadi dengan adanya garam, ragi tidak berkembang terlalu over atau tidak terlalu besar. Jadi garam ini yang membuat mengontrol si adonan ini tidak terlalu overproof gitu ya. Garam juga memberikan rasa kepada adonan dan mempertinggi elastisitas roti tersebut. Dan yang berikutnya gula, ya. Gula atau sugar dalam pembuatan roti berfungsi sebagai pemanis, sumber energi utama khamir yeast pada proses fermentasi, pembentukan warna kulit roti, dan menambah nilai gizi pada roti. Ya, gula ini sangat penting karena dengan adanya gula, si ragi yang tadinya hidup itu akan makan gula, akan mengkonsumsi gula, dan dengan adanya gula ini juga si raginya hidup dan dia bisa meningkatkan volume si roti tersebut. Nah, dengan adanya gula juga bagian luar roti bisa menjadi kuning kecoklatan dengan baik. Jadi kalau misalnya di adonan tersebut tidak ada gula, itu membutuhkan tambahan lainnya sehingga proses pembakaran menjadi lebih lama. Dengan adanya gula, warna kuning keemasan itu bisa mudah didapat. Dan yang pasti nilai gizi dari roti sendiri itu akan bertambah. Kemudian yang berikutnya adalah fat atau lemak. Fat atau lemak ini bisa diganti dengan apapun. Jadi nggak hanya bisa pakai butter, bisa juga margarin atau minyak goreng. Lemak yang biasa digunakan adalah butter atau margarin. Lemak berfungsi mempertinggi rasa, memperkuat jaringan gluten, pelumas adonan, dan memberikan kelembutan pada serat roti. Ya, jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, mungkin kita akan menggunakan beberapa jenis lemak yang berbeda atau menggunakan butter yang berbeda. Jadi kalau mau harga rotinya murah, berarti menggunakan lemak yang murah juga. Baik, selanjutnya bahan dan fungsi yang lainnya yaitu ada susu. Susu berfungsi memperkaya nilai gizi, memperbaiki rasa dan warna kulit roti, memperkuat gluten, dan memperbaiki warna kulit roti. Biasanya digunakan susu bubuk, namun bahan cairan dapat diganti dengan susu cair. Jadi di resep-resep roti, misalnya di situ tertulis susu bubuk 20 gram. Nah, airnya 500 ml. Nah, kalau mau disubstitusi menjadi susu cair, airnya bisa diganti menjadi susu. Semuanya 500 ml diganti susu dan 50 gramnya diganti tepung. Atau misalnya dari 500 ml air, 200-nya diganti susu, 300 tetap air tapi susu bubuk diganti tepung. Itu bisa disubstitusi seperti itu. Jadi gunanya susu ini untuk melembutkan si adonan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya telur atau egg. Telur dalam pembuatan roti berfungsi sebagai pembentukan krim, meningkatkan jumlah gas yang ditangkap gluten, kemudian sebagai pelunak juga, pengemulsi atau pengembang, dan menambah cita rasa serta nilai gizi. Ya. Jadi ada beberapa adonan roti tawar yang tidak menggunakan telur. Ada juga yang menggunakan telur. Jadi telur ini salah satu fungsinya juga untuk meningkatkan volume dan membuat si roti tersebut menjadi lebih lembut. Kemudian yang berikutnya ada bread improver. Ya, ada bread improver. Tadi ada yeast, ada bread improver. Jadi bread improver ini membantu proses pembuatan roti dalam memproduksi gas dan menahan gas. Bread improver dapat memperbaiki karakteristik adonan, membantu mengembang pada proses baking,
serta selain itu bread infuser juga berfungsi membentuk struktur remahan roti atau crumb, warna kulit roti atau crust, tampilan, aroma, dan umur masa simpan. Jadi bread improver ini selalu biasanya setengahnya dari yeast, atau misalnya yeastnya 10 gram, bread improvernya 5 gram. Jadi fungsinya bread improver hampir sama dengan yeast, yaitu untuk membantu meningkatkan volume si roti atau adonan tersebut. Juga bread improver dapat menahan atau memperkuat struktur dari adonan roti tersebut. Jadi ketika setelah di proofing, kemudian kita ada proses poles, kemudian baking, dan itu membuat si adonan roti tersebut lebih kuat atau terhadap goncangan itu tidak gampang merontok. Dan ketika dibakar itu menambah volume ketika pembakaran. Jadi bisa menambah kira-kira 20% sampai 30% ketika pembakaran. Kemudian yang berikutnya adalah alat-alat yang biasa digunakan pada pembuatan roti. Ya, ini yang paling sering terlihat. Yang pertama itu adalah planetary mixer atau mixer yang bagian bowlnya itu diam, kemudian bagian whisknya itu yang berputar. Jadi whisknya tidak di satu tempat, tapi dia sambil berputar. Ini dia contohnya. Kemudian menggunakan listrik. Kemudian dia ada 3 speed pertama, kedua, dan ketiga. Dan di beberapa mesin planetary mixer itu ada timernya, ada pengatur waktunya supaya kita bisa tahu, misalnya untuk mengaduk roti tawar itu menggunakan waktu berapa lama dan berapa lamanya. Nah, ini salah satu jenis planetary mixer. Hooknya ada 3 biasanya untuk planetary mixer. Ada whisk yang seperti whisk itu balon whisk, kemudian ada hook yang bentuknya seperti es, dan ada pedal yang untuk membuat cookies. Ya, kemudian yang berikutnya ada mixer spiral. Mixer spiral ini sama fungsinya, tapi kalau mixer spiral si bagian pengaduknya itu diam di satu tempat, tapi bowlnya yang berputar. Jadi biasanya mixer spiral ini bagian hooknya itu nggak bisa diganti, hanya cuman yang spiralnya aja, cuman buat roti aja, nggak bisa diganti buat bikin roti atau bikin cookies, itu nggak bisa. Dan biasanya digunakan untuk mengaduk adonan dalam jumlah besar. Jadi untuk mixer spiral ini biasanya di atas 3 kilo tepung itu baru bisa. Kalau terlalu sedikit pun dia nggak bisa ngaduknya, jadi terlalu lama ngaduknya karena putarannya dia bowlnya terlalu besar. Kemudian ini ada divider atau dough divider. Ini biasanya banyak di tempat bakery atau mungkin di hotel ini ada banyak. Ini untuk membagi adonan menjadi beberapa bagian. Jadi ketika kita sudah mengaduk adonan, kemudian dalam jumlah besar, kemudian kita mau membagi menjadi 50 gram. Nah, kalau untuk di industri besar, di hotel dan di bakery yang besar, itu tidak lagi manual dipotong sedikit-sedikit 50 gram, tapi dia cuma tinggal ditaruh di papan untuk si dough dividernya ini, kemudian dimasukkan ke dalam mesin dough divider, kemudian kita cutting. Jadi dalam sekian second aja, cuma dalam mungkin 5 detik sampai 10 detik, itu adonan sudah menjadi 50 gram. Mungkin satu tray itu sekitar 40 pieces udah langsung jadi lebih cepat menghemat waktu pengerjaan. Jadi divider ini alat yang berfungsi untuk membagi atau memotong adonan sesuai dengan berat yang dibutuhkan dalam waktu yang singkat. Nah, di dough divider ini juga bisa diukur, kita maunya mau berapa gram setiap adonan, mau 40 gram, 30 gram, 20 gram, 60, itu bisa diatur beratnya untuk setiap bulatan adonannya.
ini untuk dough divider. Biasanya untuk roti manis, soft roll, ya, hard roll, ini bisa digunakan dough divider. Kemudian ada molder atau yang berfungsi untuk membentuk adonan dari bentuk bulat menjadi bentuk standar loyang, roti tawar atau sandwich, baguette atau roll. Jadi kalau untuk yang molder ini bentuknya dia bukan bentuk bulat, tapi dari bulat menjadi lebih panjang seperti baguette, atau mau bikin bentuknya untuk roti tawar, jadi panjang kemudian nanti bentuknya melingkar bulat gitu. Jadi kita masukkan adonannya dari atas, kalau ngeliat dari mesinnya itu masukkan dari atas, kemudian dia akan berputar menjadi bentuknya biasanya oval. Kemudian ini proofer atau proofing mesin, ya. Ini lemari khusus yang digunakan untuk menciptakan kondisi yang ideal untuk proses fermentasi adonan ragi atau adonan roti, menjaga temperatur dan kelembapan yang sesuai. Ya, jadi di proofing atau di proofing mesin atau di proofer ini untuk meningkatkan, untuk memfermentasi adonan roti. Nah, di dalam proofing ini bisa kita set untuk suhunya itu di suhu dari suhu 10 derajat 20 sampai di suhu 80-90. Tapi yang paling ideal kita untuk membuat roti itu di ukuran 30 sampai 40 derajat. Ya, itu 30 sampai 40 derajat untuk membuat si raginya ini benar-benar fermentasi atau mengembang. Ya, biasanya 2 kali lipat dari ukuran yang sebelumnya. Nah, untuk membuat roti tawar kita bisa pakai di suhu 35. Untuk roti manis bisa di 32 sampai 35. Untuk croissant atau deniz itu bisa dipakai 35 sampai 40 derajat dengan waktu yang berbeda-beda biasanya. Ini menggunakan listrik, kemudian di bagian bawahnya kita biasa ditaruh air hangat atau air panas, nanti yang bakal menjadi perantara menghangatkan ruangan tersebut. Ini salah satu proofing mesin yang ada 2 rak di kanan dan kiri, ada juga yang 1 rak. Ada juga yang kecil aja, cuma 1 rak tapi buat cuma 5 tray atau 10 tray di bawah. Kemudian yang berikutnya oven. Yang pertama ada oven deck, ya, ada oven deck yang seperti di gambar. Kemudian ada rack oven, ada oven yang ada rak-raknya. Kemudian ada rotary oven. Nah, itu membedakan apa sebenarnya fungsinya. Kalau deck oven biasanya hanya muat cuma 2 tray aja, jadi ada yang muat 2 sampai 3 tray. Ada juga yang kalau untuk pembuatan roti dia tidak menggunakan tray, jadi langsung ke bagian dasar ovennya. Nah, itu memang didesain untuk membakar roti. Oven deck yang memang didesain untuk bakar roti itu tidak menggunakan tray. Ini deck oven, setiap produk yang dipanggang dengan oven ini dipanaskan dengan cara diletakkan di dasar oven. Oven ini terdiri dari 2 sumber pembakaran, yaitu gas dan listrik. Kemudian ada rack oven, merupakan salah satu oven yang berkapasitas besar karena satu rack oven dapat menampung 8 sampai 24 loyang. Jadi untuk rotary oven, dengan oven ini produk bergerak sewaktu pembakaran di dalam oven, sehingga dapat menghasilkan produk yang merata pembakarannya, ya. Jadi bedanya rack oven dengan rotary oven ini sebenarnya dia sama-sama bisa masuk troli ke dalamnya, ya. Jadi di troli itu misalnya ada 20 loyang, itu bisa masuk semuanya ke dalam oven. Kemudian, nah, kalau yang rack oven ini dia tidak berputar si trolinya tersebut, tapi juga hanya diam aja di satu tempat, dan dia akan disemburkan dengan
uap panas dari oven tersebut. Nah, kalau yang rotary oven, ini kita masukkan bersama troli-trolinya ke dalam oven, jadi bentuknya lebih besar. Ya, kira-kira hampir 2 meter tingginya. Nah, itu trolinya bakal berputar. Jadi, selama proses pembakaran trolinya akan putar. Nah, ini yang membuat semua bagian rotinya matang dengan sempurna dengan warna yang sama. Jadi itu yang kelebihan dari rotary oven dan mungkin harganya jauh mahal. Kemudian yang berikutnya ini adalah bread slicer, atau ini alat untuk memotong roti tawar biasanya. Yang paling sering digunakan adalah roti tawar. Jadi di bread slicer ini digunakan untuk memotong roti tawar dengan tebal yang sama untuk setiap hasil potongannya. Jadi kita tidak menggunakan manual lagi. Kalau misalnya udah membuat roti tawar dalam jumlah banyak, kita ada jumlah besar, itu tidak lagi memotong secara manual, karena bakal terjadi banyak kesalahan, baik dari lebar dari roti tawarnya itu sendiri sampai tingkat kemiringan ketika dia potong. Tapi kalau kita menggunakan bread slicer, itu ada pengukurnya sendiri. Jadi ketika masuk ke bread slicer dan terpotong, itu ukurannya sama dan tidak miring-miring. Dan perlu diperhatikan, untuk bread slicer ini digunakan biasanya untuk roti-roti yang sudah didiamkan agak lebih lama. Jadi bukan setelah pembakaran langsung dipotong, itu akan menyebabkan kerusakan pada roti tawar. Kemudian yang berikutnya adalah kitchen scale atau timbangan, yang berfungsi untuk menimbang bahan yang digunakan dalam pembuatan roti. Ya, scale itu banyak, ada yang digital scale, ada yang manual atau analog. Yang dicontoh di gambar ini yang digital scale. Kemudian yang berikutnya ada rolling pin, berfungsi untuk menipiskan atau meratakan membuang gas pada adonan. Ini mungkin kita tahu semua, rolling pin mudah dilihat di mana-mana. Yang berikutnya ada dough cutter. Ini alat untuk memotong atau mengeruk, membersihkan adonan padat. Ya, jadi kalau untuk di bakery sendiri, untuk memotong itu tidak menggunakan pisau biasanya, tapi lebih menggunakan dough cutter. Kemudian ada brush, itu berfungsi untuk memoles telur. Jadi yang biasa dilakukan setelah proofing, after proofing, itu sebelum kita bake atau kita oven, itu kita brush dulu menggunakan kuning telur dan susu, atau susu aja juga boleh. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah brushnya itu harus benar-benar lembut dan halus gitu. Jadi jangan pakai brush yang kaku atau terlalu keras, yang menyebabkan si adonan rotinya itu kolaps atau dia menjadi kempes kembali. Karena tujuan kita masukkan ke proofing mesin atau proofing room itu untuk meningkatkan volume dari si roti. Tapi kalau kita poles dengan kasar, nah efeknya dia kembali lagi ke bentuk semula, dan itu nggak bagus. Yang berikutnya ada baking tray, berfungsi sebagai alas atau menempatkan adonan yang akan dipanggang. Ya, ini baking tray yang bisa langsung masuk ke oven, jadi pasti berbahan stainless. Kemudian baking tray juga ada yang berbahan aluminium dan ada juga yang berbahan teflon. Yang sekarang yang lebih direkomendasikan adalah yang berbahan teflon. Jadi tanpa dipoles menggunakan butter pun adonan itu tidak akan lengket ketika dilepaskan dari tray-nya. Kemudian ini ada cetakan roti tawar. Nah, ini ada berfungsi untuk menempatkan adonan roti tawar agar mengikuti bentuk yang diinginkan. Jadi ada penutupnya juga, ada yang terbuka. Ini salah satu contoh cetakan roti tawar.